Saudara, pelimpahan barang bukti tersangka berinisial DR yang kini ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung sedang dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Dugaan kasus ini, saudara, DR diduga terlibat dalam tindak pidana dugaan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, termasuk tersangkakannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Hingga saat ini, saudara, tersangka DR sudah ditahan oleh aparat penegak hukum dan termasuk salah satu dari tersangka dalam kasus ini yang berasal dari pihak swasta, saudara. Sebelumnya, saudara, ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah ditetapkan sebagai tersangka. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun Kortas Tipikor Polri telah menetapkan Febri sebagai tersangka terkait 3 kasus korupsi, yakni kasus korupsi batubara, kasus korupsi Asabri, dan juga Krakatau Steel. Kasus ini sempat menjadi atensi publik dan ramai yang berawal dari penggeledahan di sebuah kafe dan sebuah rumah yang diduga milik tersangka FA hingga berujung penetapan tersangka. Kasus dugaan korupsi dan TPPU ataupun tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah saat ini memasuki tahap baru. Polri melimpahkan tersangka berinisial DR alias Don Rito beserta barang buktinya ke Kejaksaan Agung, dan pelimpahan ini adalah pelimpahan tahap kedua meliputi tersangka Don Rito serta sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan juga emas hasil sitaan untuk proses penuntutan berikutnya di Kejaksaan Agung. Don Rito, saudara, merupakan advokat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU bersama mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Sebelumnya, saudara, Febri Ardiansyah dan tersangka lainnya, yakni Don Rito, juga telah dikenai ataupun dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan penyidik. Dan dengan pelimpahan ini, proses hukum akan memasuki tahap penuntutan sehingga perkara akan berlanjut ke penyusunan surat dakwaan dan persidangan di pengadilan untuk membuktikan sangkaan yang ditetapkan kepada kedua tersangka. Kita akan gali informasi terkini langsung dari Mapolda Metro Jaya dari jurnalis Kompas TV Claudia Carla di lokasi. Selamat siang, Carla. Carla. Selamat siang. Carla, apa informasi yang bisa diceritakan dari sana saat ini? Ya, baik Bisa dan juga saudara, saat ini polisi baru saja memasukkan barang bukti ke dalam 2 mobil transit dan 1 mobil HiAce. Dari yang kami pantau, ada barang bukti yang masuk dalam bentuk 2 koper kecil, 3 koper besar, dan 2 kontainer. Tadi diinformasikan bahwa barang bukti ini terdiri dari emas batangan dan juga sejumlah uang dan juga dokumentasi ataupun juga barang bukti elektronik, di mana untuk barang bukti ini sudah diserahkan secara bertahap
oleh Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Agung, dan ini merupakan tahap terakhir barang bukti yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Dan tadi kami sempat melihat di salah satu koper berwarna hitam yang ukurannya kecil, ini tertulis ada 25 batang emas berat 25 kg, dan itu baru satu dari barang bukti yang diangkut. Dan saya berkali sekali memang ada uang yang dimasukkan ke dalam kendaraan tadi. Lalu kemudian saudara, rencananya setelah barang bukti ini nanti dimasukkan dari pihak Polda Metro Jaya, ini kemudian akan mengawal barang bukti bersama dengan Brimob dan menjemput tersangka di rutan Polda Metro Jaya, dan nantinya setelah menjemput tersangka di rutan Polda Metro Jaya, polisi akan kemudian membawa barang bukti dan juga tersangka Dorito langsung ke Kejaksaan Agung. Bisa. Ya, Karla, kabarnya penjagaan di Polda Metro Jaya siang ini diperketat seiring dengan proses pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus ini. Bagaimana pandangan Anda di sana? Seperti apa kondisinya? Ini juga saudara, memang sejak pagi tadi, khususnya di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau TAHBI, ini memang sudah dilakukan penjagaan oleh pihak Brimob dengan penjagaan ketat, di mana barang bukti diletakkan di dalam gudang TAHBI dan di dalam pintu tertutup, sehingga tidak ada orang yang memasuki gudang tersebut dan juga mendekati barang bukti, termasuk kami awak media juga tidak bisa mengambil gambar langsung dalam gudang, sehingga kami harus menunggu di sekitar depan pintu. Penjagaan ketat ini oleh Brimob langsung dilakukan sejak pagi hari tadi dan siang ini, dan ini baru saja sekitar 1 menit lalu barang bukti beserta juga jajaran pengawal barang bukti dan nanti juga akan menjemput tersangka berangkat menuju ke rutan untuk menjemput tersangka Dorito, lalu kemudian akan dibawa ke Kejaksaan Agung. Baik, Karla. Tampaknya dari visual terkini, tersangka Dorito tampak tengah keluar dari gedung Polda Metro Jaya dan untuk proses pelimpahan ke Kejaksaan Agung. Ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri di lokasi saat ini. Kita bergeser ke Jihan. Selamat siang, Jihan. Ya, selamat siang, Iksan. Jihan, bisa Anda ceritakan saat ini seperti apa proses pelimpahan tersangka Dorito? Ya, baru saja salah satu tersangka dari kasus dugaan korupsi dan juga TPPU ini keluar dari rutan Polda Metro Jaya. Nampaknya ini akan dibawa melalui akses depan, yakni akses depan menuju arah Ditreskrim Polda Metro Jaya, yang mana memang kabarnya tadi barang bukti ini sudah dibawa keluar, lalu saat ini tersangka juga dibawa untuk langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, tadi di sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, tersangka ini keluar di nama Dorito atau inisial DF, keluar di pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Lalu barang bukti ini juga dibawa dari pihak saksi menuju ke Kejaksaan Agung. Nah, memang kalau kita bisa mengulas begitu ya kasusnya, ini ada tiga kasus korupsi dan juga TPPU, yang pengadaan batubara di PLN, kemudian penanganan hukum di Asabri, dan utang piutang anak usaha serata sosial. Nah, seperti yang nampak di visual Anda, ini memang saat ini kami sedang
mengambil visual tersangka terkini. Ini kabarnya akan langsung dibawa ke Kejaksaan Agung karena memang kasus secara menyeluruh ini akan langsung ditangani atau dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Nanti informasinya juga akan dilaksanakan konferensi pers Iksan dan juga saudara di Kejaksaan Agung mengenai kasus ini, dan saat ini kami memang masih mengawal untuk dari tersangka ini dibawa ke mobil tahanan untuk langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Iksan. Baik, Jihan, tidak ada yang disampaikan dari Don Rito. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman wartawan di sana kepada dia? Ya, pastinya memang dari teman-teman jurnalis ini terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan tertentu seperti perannya dalam kasus dugaan korupsi dan juga TPPU ini. Namun nampaknya memang saat ini Don Rito ataupun tersangka dengan inisial DR masih bungkam begitu ya dari yang kami bisa saksikan begitu ya, karena memang saat ini sedang digiring langsung untuk masuk ke mobil tahanan. Kita nantikan siapa pelimpahan lalu akan tiba di Kejaksaan Agung pukul berapa bersama dengan barang bukti yang telah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, yakni uang dan emas yang telah diperiksa langsung oleh Polda Metro Jaya. Nah, kalau tersangka dan juga barang bukti ini dilimpahkan hari ini, artinya mungkin ini bisa disimpulkan begitu ya bahwa penanganan kasus seluruhnya ataupun proses penyidikan ini akan segera dilanjutkan di Kejaksaan Agung, termasuk dengan nantinya apabila ada pemeriksaan lanjutan terhadap satu tersangka lain yakni ex-Jampitsus dengan inisial FA. Ini kabarnya akan ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Saat ini kalau Anda bisa saksikan di visual yang nampak di layar kaca, mobil polisi dari Dertaksi ini sudah menuju ke Kejaksaan Agung tepat di pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Baik, Jihan, sekeluarnya Don Rito dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya tidak ada pernyataan sama sekali yang ia sampaikan. Apakah ada pernyataan dari tim kuasa hukumnya atau seperti apa di sana? Ya, memang keduanya ini masih bungkam, Iksan dan juga saudara. Kami juga sempat menghubungi pihak kuasa hukum dari Don Rito, lalu juga tadi sempat ditanyakan begitu ya banyak oleh awak media terkait peran dari tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan juga TPPU ini. Apakah kemudian dirinya ini turut terlibat dan juga turut menikmati hasil yang disita oleh kejaksaan yang sempat dilakukan penggeledahan di beberapa titik. Maksud kami penggeledahan yang dilakukan oleh polisi yang dilakukan di beberapa titik, informasinya ini ada 8 titik. Ini juga tadi sempat kami tanyakan, namun belum ada respon baik itu dari pihak kuasa hukum ataupun dari tersangka itu sendiri. Kabarnya memang tadi seperti yang Anda bisa saksikan, dari barang bukti dan juga tersangka saat ini sudah menuju ke Kejaksaan Agung, pastinya dikawal oleh polisi dengan banyaknya mobil begitu ya, yakni ada mobil yang membawa barang bukti, uang senilai miliaran rupiah ataupun ratusan miliar rupiah, lalu juga ada puluhan kilogram emas, tepatnya ini di sekitar 74 kilogram emas, lalu dokumen dan juga barang bukti elektronik. Saat ini kami juga sedang menunggu konfirmasi ataupun informasi dan update lanjutan dari pihak Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya akankah kemudian memberikan statement lanjutan di Polda ataukah seluruhnya ini akan dilakukan di Kejaksaan Agung. Ya, dari pihak Polda Metro Jaya, Jihan, apa yang disampaikan yang terbaru? Ya, Iksan dan juga saudara, memang tadi kami sempat bertanya begitu ya dengan pihak Polda Metro Jaya yakni terkait pelimpahan berkas perkara, lalu juga pelimpahan barang bukti dan juga tersangka. Memang tadi ini
dari pihak Polda, yakni Kabid Humas, ini menyatakan bahwa pelimpahan akan dilakukan selepas sholat Jumat. Nah, memang dilakukan tadi di sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan saat ini kami masih mengonfirmasi lagi ke pihak Polda, dalam hal ini adalah Kabid Humas, karena memang saat ini dari mobil-mobil tersangka dan juga barang bukti sudah mengarah ke Kejaksaan Agung, dan memang ini dilakukan guna untuk melakukan penanganan dari perkara lanjutan yang akan dilanjutkan di Kejaksaan Agung begitu ya. Dan kasus yang melibatkan tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pastinya ini juga turut menjadi pertanyaan publik, akankah kemudian dari Jampitsus ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dalam hal ini mungkin bisa dikatakan Kejaksaan Agung begitu ya, karena berkas perkaranya lalu juga tersangka dan barang bukti ini sudah dilimpahkan atau dalam proses pelimpahan ke Kejaksaan Agung. Ya, terkait dengan pelimpahan barang bukti juga tadi dilakukan dengan penjagaan yang sangat ketat oleh pihak Polda Metro Jaya. Bagaimana dengan penyerahan tersangka ke Kejaksaan Agung, Jihan? Ya, untuk penyerahan tersangka memang tadi dari satu tersangka dengan inisial DR ini keluar dari rutan, kemudian langsung dibawa melalui akses dalam begitu ya ke area Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk langsung digiring masuk ke mobil tahanan. Nah, kemudian memang tadi kita bisa melihat adanya penjagaan pastinya dari polisi yang mengawal pelimpahan tersangka ini untuk sampai dengan selamat begitu ya, langsung ke Kejaksaan Agung. Tadi juga kami melihat adanya rangkaian mobil begitu ya, yakni dari mobil Dirpasti, yang pastinya itu membawa sejumlah barang bukti dengan ratusan miliar rupiah barang bukti, lalu juga barang bukti dokumen elektronik dan puluhan kilogram emas. Ini beriringan dengan mobil yang turut membawa dari tersangka DR. Ya, hari ini telah dilakukan pelimpahan barang bukti terkait dengan tersangka Don Rito, seorang advokat yang ikut terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Hari ini adalah pelimpahan tersangka Don Rito. Terkait dengan pelimpahan tersangka Febri Adriansyah dan juga barang bukti terkait kasusnya, seperti apa, Jihan? Ya, memang kalau dari Polda sendiri tadi sempat menyampaikan begitu ya kepada awak media bahwa untuk tersangka FA ataupun ex-Jampitsus ini karena belum diperiksa, jadi memang belum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, mengingat kasusnya ini sudah langsung begitu ya dilimpahkan ke pihak kejaksaan, artinya ini mungkin bisa disimpulkan bahwa kasus 3 klaster dugaan korupsi dan juga TPPU, yakni pengadaan batubara PLN, kemudian penanganan hukum di Asabri, lalu utang piutang anak usaha Krakatau Steel, ini penanganannya ini akan kemudian diambil alih oleh pihak Kejagung. Namun ini yang memang harus kita cermati, apakah nantinya pihak Polda masih akan terus melakukan. Oke, Jihan, nanti kita akan atau tidak. Update lagi informasi dari Anda dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Terima kasih, Jihan Jufri, jurnalis Kompas TV. Saudara, tetaplah di Breaking News Kompas TV, kami akan kembali usai jeda.